habis trauma ternyata dia terus suhunya di bawah normal, berarti ada kesalahan dari fisiologis yang seharusnya tidak terjadi. Berikutnya, mengetahui perkembangan penyakit. Betul ya, deteksi dini yang bisa terlihat itu adalah nadi, suhu, pernafasan. Ya, kalau kita menemukan ada perubahan suhu, berarti ada apa di sana? Ada penyakit apa yang menyertai, terus perkembangannya bagaimana? Oh ternyata suhunya terus tambah tinggi. Nah, oh ternyata sudah turun. Ya, deteksi dininya ada di mana? Suhu tubuh. Terus kemudian membantu menentukan diagnosa penyakit. Betul sekali, ya. Tidak mudah menentukan diagnosa, ada beberapa tata hukum yang diperlukan, termasuk di dalamnya adalah suhu tubuh. Ya. Peralatan termometer, mana termometer? Iya, itu termometer aksila. Boleh pakai yang digital, Bu? Boleh. Punya mana? Oh ada, oh aksila. Oh iya itu ada yang digital, ada yang manual. Iya, punya toko di rumah semua. Iya, sekarang nggak mau repot-repot, jarang sekarang yang pakai manual, maunya digital langsung kelihatan angka. Tapi kalau air rasa dengan ada guling-gulingnya itu, guling-gulingnya termometer, ya air rasanya ada di mana. Terus susah untuk menurunkannya, gitu ya. Tapi karena ini teorinya kita pakai manual, nanti pelaksanaannya juga nanti kita pakai manual. Karena apa? Ternyata menurunkan termometer itu ada yang harus dilindungi, misalkan begitu ya, alkohol, kemudian kapas, iya, wastafel, alat tulis, Bu, pakai tisu boleh untuk bersihkan tadi ya? Ya boleh lah, enggak apa-apa, itu lebih higienis. Artinya apa? Ya, satu kali buang kan, itu nanti wastafel tinggal mencuci. Saya pesan-pesan wanti-wanti ya, ini yang jadi PR saya dari kemarin ya. Nanti ke anak-anak atau yang kita berikan penjelasan, kalau urusan yang menempel di dalam tubuh pada saat nanti pelaksanaan PK, tolong itu barang privasi miliknya sendiri-sendiri. Kalau perlu anaknya suruh bawa wastafel sendiri-sendiri. Yang terutama mandikan kontak dengan tubuh, kemudian mengukur ini pakai wastafel yang menempel di tubuh kita, jangan sampai dipakai yang lain. Apa? Kenapa? Iya, kita nggak tahu dia sedang menderita apa. Ya, ada beberapa yang lewat keringat, hepatitis, ada yang lewat kontak langsung seperti itu, atau terutama penyakit kulit panu, kurap, kudis, dan seterusnya. Ya itu tidak mudah juga untuk disembuhkan, makanya jangan sampai terjadi penularan. Tadi prinsipnya kita jaga penularan. Nanti kalau ke anak-anak bawa wastafel sendiri-sendiri begitu. Kemarin ya pesannya ya Pak ya, kalau ada pelatihan bawa wastafel mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Saya mau akibat dari kita mencari kebaikan ternyata yang datang keburukan. Ya, berikutnya pelaksanaan cuci tangan menggunakan selemek tadi sudah. Siapkan termometer, turunkan air rasa, ini yang manual. Ya, maaf, cara menurunkan air rasanya, ya ujungnya kita lindungi dengan jari karena apa? Itu kebentur sedikit saja sudah pecah. Iya, iya. Ini pakarnya PK. Sudah berkali-kali ikut pelatihan sama saya. Iya. Ya sudah. Setelah itu ya, kemudian beritahu si sakit, ya bersihkan ketiak. Ya kalau si sakit bisa sendiri, boleh sendiri. Ya kalau tidak, boleh dibantu sama kita. Masukkan ujung termometer pas di ketiaknya, karena ternyata kalau kita masuknya agak ke sana atau agak ke depan, lepas mungkin akan mempengaruhi hasil yang kita peroleh dari pengukuran. Iya, dibersihkan dulu ya. Ya. Kemudian
sambil menunggu kita mengukur suhu, kita laksanakan pengukuran nadi dan respirasi. Ya, untuk tensinya sebenarnya nggak masuk ya di sini. Nanti pakai tensi tak? Oh ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kita ukur dulu yang poin pentingnya. Mohon maaf, tadi untuk pelaksanaan pengukurannya termometer kita gunakan yang sebelah kiri karena sebelah kanannya kita gunakan untuk pengukuran nadi dan respirasi. Kita awali dari nadi dulu. Kenapa demikian kok nggak respirasi? Saya punya alasan. Respirasi itu bisa ditahan. Jadi kadang kalau kita memberitahu si sakit, benar kita beritahu, nanti pada saat ini kita akan melakukan pengukuran suhu, nadi, respirasi. Tapi pada saat mengukur pernafasan tidak usah diberitahu. Cukup di awal prolognya minta persetujuan bahwa akan melakukan tindakan ini. Karena apa? Jangan pada saat mengukur nafas, kasih tahu, nafasmu tak ukur loh ya. Bisa nggak dia tahan nafas? Bisa nggak dia tahan nafas? Bisa. Jadi seharusnya kita mendapatkan 20 kali per menit, isonya cuma 12. Karena apa? Dia tahan nafas baru lepas. Karena apa kita menghitungnya pernafasan itu kan naik turunnya dada. Sementara kita bisa kan nafas beberapa detik. Kayaknya nafas sih. Oh ada 1, 2, kan begitu. Makanya kita ukur nanti tangan pakai 2 jari tangan kita yang telunjuk sama yang tengah, jangan pakai jempol. Karena kalau pakai jempol itu nanti yang kita ukur nantinya kita sendiri. Ya, ini kita letakkan di pergelangan tangan lurus dengan ibu jari. Ya, lurus dengan ibu jari kita menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Ya, pada saat kita ini satuannya per menit ya, sudah tahu ya. Nanti dalam waktu 1 menit atau kita setengah menit kali 2 sudah kita cobakan, jangan dilepas. Tetap tahan tangan di situ, tapi kita sudah mengamati naik turunnya dada untuk menghitung pernapasan dalam waktu setengah menit kali 2 atau 1/4 kali 4 boleh. Ya. Iya. Nanti selesai kita melaksanakan pengukuran itu, kita mengambil termometer, kita lihat hasilnya. Ya, ini bonus ekstra mengukur tekanan darah. Kita menggunakan tensi dan stetoskop. Sekarang yang lagi digalakkan, ternyata kemarin saya juga tahu pas akreditasi rumah sakit. Yang diminta atau yang dikehendaki adalah tensi yang digital. Jadi sekarang jarangnya pakai pakai manual atau pakai yang manometer, tidak. Tapi yang pakai dia tinggal tombol nanti sudah keluar hasilnya berapa. Dan saya heran kan, itu juga ternyata ada salah satu rumah sakit itu istilahnya ke saya ya, kemudian minta tolong pinjam tensinya yang digital. Mau apa? Ya akreditasi si manual gak payu katanya begitu. Oh gitu ya. Kita pakai yang manual, nanti kali belikan yang digital ya Pak ya. Ya, manset kita pasang di atas pergelangan antara lengan bawah dengan lengan atas ya. Siku. Atasnya siku. 3 jari di atasnya siku. Ya. Kemudian untuk pemasangan manset biar tidak terlalu kencang atau tidak terlalu kendor, kita masukkan jari kita ke dalam manset. Karena apa? Masang manset ketat juga nggak bisa, longgar juga nggak bisa. Ukurannya apa? Tangannya kita masukkan. Ya. Terus jari bukan tangan, jarinya kita masukkan begini. Nah, ini sudah. Ya. Ini dengan ketarik juga nggak boleh, dengan longgari mungkin hanya dipasang apa istilahnya ujung-ujungnya juga nggak boleh. Kemudian raba, di situ ada denyut nadi. Di siku, di pergelangan siku itu ada denyut nadinya. Iya, di sini ada besar sekali. Ya, dengan cari kelihatan sudah. Letakkan belnya stetoskop ada di situ.
denyutanya. Kemudian pasang ini ya, yang ya. Terus kemudian kita pompa, ya, sampai di atasnya, atau kita pakai rentang biasanya ya. Coba kita ambil 200 ya, 190, kemudian kita periksa ketegangan dari manset ini, kemudian kita turunkan pelan-pelan. Nanti denyutan pertama yang kita dengar itu adalah sistol atau tekanan yang atas, kemudian yang terakhir biasanya ada 6 kali terakhir sampai tidak terdengar itu adalah diastol atau tekanan yang bawah. Yang atas itu adalah tekanan darah saat jantung berkontraksi, itu namanya sistol. Tapi yang bawah yang kita dengar pada saat dia relaksasi, itu yang kita hitung dengan tensi atas sama bawahnya berapa. Bu, ada toh yang kita temukan sampai sekian kok enggak kene. Kita dengar aja ya, ada mungkin ada kelainan yang itu yang harus kita waspada ya. Untuk mengetahui tekanan darah itu atau istilahnya kita mengatakan tensimu tinggi, tidak bisa kita melakukan pengukuran satu kali kita ukur ternyata tinggi kita simpulkan dia hipertensi atau tekanan darahnya tinggi, tidak. Tapi 3 kali pengukuran dalam waktu yang berbeda baru boleh kita katakan tensinya tinggi. Jangan sampai ngukur langsung dapat 100. Tensimu jauh berlongkas stroke, jangan. Iya, nggak boleh. 3 kali pengukuran dalam waktu yang berbeda. Artinya apa? Jangan nggak boleh ini diulang 3 kali. Itu dinamakan 3 kali ulang. Ya waktunya kapan lagi? Mungkin pagi, siang, sore misalkan. Itu namanya waktunya berbeda. 3 kali pengukuran dalam waktu yang berbeda. Siapa tahu tadi pada saat dengan ukur ternyata dia betul-betul ketakutan karena tidak pernah tensi. Yang kedua, lagi ada masalah. Yang kedua, tadi terlambat masuknya, terus cepet, ngos-ngosan. Akhirnya apa? Pacu jantungnya lebih cepat, akhirnya tekanannya juga naik. Mungkin begitu, banyak faktor X-nya yang harus diperhatikan. Jangan sampai 1 kali pengukuran sudah dipastikan enggak begitu. Iya, sudah ya, sudah kita dapatkan pada saat ini. Sudah ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Lanjut ya. Apa Mbak? Oh iya, mandi. Yang mandi